Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam Bapak Ahmad Afandi MAG, juga teman-teman semua yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menjalankan rutinitas kita, yakni melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa salat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, pada para sahabat, semoga sampai kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya perkenalkan, saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi video pada kali ini dengan topik pembahasan yang berjudul klasifikasi dan penggolongan sumber sejarah. Di sini saya Miftahudin dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yakni Syarifah Banin Assegaf, Miftahudin saya sendiri, dan Rizka Fairuz Siba. Teman-teman semua, selanjutnya adalah masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai tentang pengertian sumber sejarah. Memang mempelajari sejarah sangat rumit, ya, cukup rumit, karena kita tidak tahu kejadian tersebut apakah benar-benar terjadi ataupun tidak. Karena kan kita tidak selamanya ikut andil menjadi pelaku sejarah tersebut. Nah, namun yang lebih sulit lagi ya mencari kebenaran di dalam sejarah itu sendiri dengan penelitian. Nah, hasil dari penelitian tersebutlah yang menentukan benar atau tidaknya. Setelah itu barulah hasil penelitian tersebut menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang disebarluaskan. Ilmu pengetahuan itu sendiri memiliki ciri-ciri yang sistematis. Metode penelitiannya efektif, memiliki objek kajian, rumusan kebenaran, objektif, dan memberikan pemikiran. Nah, metode inilah yang secara umum dianggap sebagai langkah untuk menerangkan objek kajian. Begitu pula dengan sejarah. Sumber sejarah adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghimpun informasi tentang peristiwa pada masa lampau. Sumber sejarah ini dibedakan menjadi beberapa berdasarkan kualitas. Nah, dan kegiatan ini dalam ilmu sejarah disebut dengan heureuristik. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya heuroskein, yang berarti menemukan. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. Untuk memperolehnya, seseorang dapat memanfaatkan museum, perpustakaan, arsip nasional, arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang memang ini berkaitan dengan subjek sejarah yang akan ditulis gitu. Nah, sedangkan menurut para ilmuwan berpendapat, ya, nah, ilmuwan itu misalnya dari yang pertama itu Muhammad Ali mengatakan bahwasannya pengertian dari sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba hingga sekarang. Nah, ilmuwan lain mengatakan Zidi Ghazal, Pak. Ini menurut pemahamannya sumber sejarah adalah warisan yang berbentuk lisan, tertulis, dan visual. Nah, sedangkan pendapat dari Muhammad Yamin atau pemahaman dari Muhammad Yamin ialah
bahwasanya sumber sejarah itu adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Itu adalah pembahasan dari pengertian sejarah itu sendiri. Selanjutnya adalah klasifikasi dan penggolongan sumber sejarah yang akan disampaikan oleh Reska Ferusi. Padanya disilakan. Materi berikutnya ialah tentang klasifikasi dan penggolongan sumber sejarah, yang dimana terbagi ke dalam 6 sumber sejarah. Yang pertama ialah sumber sejarah primer, yang kedua sumber sejarah sekunder, yang ketiga sumber sejarah tertulis, yang keempat sumber sejarah lisan, yang kelima sumber sejarah benda, dan yang terakhir yaitu yang keenam ialah sumber sejarah rekaman. Yang pertama, sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah kesaksian seseorang yang dengan mata kepalanya sendiri melihat, dengan menggunakan kedua telinganya sendiri mendengar, dan mengetahui dengan alat indera yang lainnya tentang terjadinya suatu peristiwa sejarah. Berikutnya ialah sumber sejarah sekunder, yaitu berupa kesaksian dari seseorang yang bukan merupakan saksi mata atau hanya sebagai perantara, dan ia tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap terjadinya peristiwa sejarah. Berikutnya yaitu sumber sejarah yang ketiga atau sumber sejarah tertulis, merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis, catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sumber tertulis pun dapat dibedakan menjadi yang pertama ke dalam dokumen perintah, yang kedua dalam notulen rapat, lalu ada surat atau buku harian, surat kabar, autobiografi, dan cerita roman. Sumber sejarah keempat merupakan sumber sejarah lisan, yang dimana keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Dan sumber sejarah yang kelima ialah sumber sejarah benda, merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan yang bersifatnya memiliki peristiwa atau sejarah tersendiri. Lalu yang terakhir ialah sumber sejarah rekaman. Sebagaimana dengan namanya, sumber sejarah rekaman ialah sumber rekaman yang dapat berupa kaset audio atau video yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Tempat peninggalan bukti sumber sejarah. Yang pertama yaitu museum. Museum merupakan suatu tempat yang berfungsi untuk penyimpanan benda-benda kuno. Untuk bahan-bahan yang tidak terdapat dalam buku, bahannya bersifat arkeologis, epigrafis, dan numismatis. Yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang dimana di dalamnya menyimpan buku dan bacaan buku-buku untuk mendapatkan keterangan mengenai subjek yang dicari. Yang ketiga yaitu arsip atau arsip negara. Di dalam tempat ini memiliki fungsi untuk menyimpan informasi subjek sejarah, misalnya dokumen kantor, pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Selain itu, tempat ini juga dapat difungsikan untuk menyimpan segala arsip-arsip penting yang berhubungan dengan negara. Selanjutnya yaitu bukti dan fakta sumber sejarah. Yang pertama yaitu sumber sejarah primer. Di antara contohnya yakni peninggalan tempat bersejarah dan naskah-naskah perjanjian suatu peristiwa tertentu. Yang kedua yaitu sumber sejarah sekunder. Di antara contohnya yaitu buku-buku sejarah dan catatan-catatan sejarah. Yang ketiga yaitu sumber sejarah tertulis. Di antara contohnya yaitu Arsip Nasional tentang Kerajaan, peninggalan berupa prasasti dari berbagai kerajaan, surat-surat dari batu atau kayu yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan terdahulu, tulisan resmi zaman VOC yang digunakan sebagai rekonstruksi sejarah Indonesia. Yang keempat yaitu sumber sejarah lisan. Di antara contohnya yaitu narasumber tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia dan narasumber tentang peristiwa gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia.
Selanjutnya yaitu sumber sejarah benda. Di antara contohnya yaitu tempat ibadah dan artefak. Dan yang terakhir yaitu sumber sejarah yang berbentuk rekaman. Di antaranya yaitu rekaman kaset audio kemerdekaan negara Republik Indonesia dan rekaman video dari kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998. Baik teman-teman, itulah penyampaian materi yang terakhir mengenai tentang bukti dan fakta sumber sejarah. Sebagai kesimpulan juga penutup ya, mengenai pembahasan yang tadi disampaikan, intinya adalah pengertian sejarah yang dipahami sekarang ini itu alih bahasa Inggris, yakni history, yang bersumber dari bahasa Yunani kuno, atau dibacanya itu historia, Roman historia, yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya. Nah, ini artinya sebagai pertelaan mengenai gejala-gejala, terutama hal ikhwal manusia dalam urutan kronologis. Walau begitu, sejarah bukanlah mitos ataupun dongeng. Nah, ini berbeda ya antara sejarah dengan dongeng, yang pada hakikatnya menceritakan masa lalu. Namun jelas sejarah berbeda dengan mitos. Nah, adapun sumber sejarah adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghimpun informasi tentang peristiwa pada masa lampau. Nah, sedangkan menurut ilmuwan yang bernama Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Baik, itulah yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Khairul kalam, wallahu a'lam ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.